Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word 2010. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dari nomor 7 sampai nomor terakhir ya. Namun sebelum itu, kita awali terlebih dahulu pertemuan kita atau pembelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak-anak Ustadz, materi kita yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai nomor 6. Hari ini insya Allah akan kita selesaikan dari nomor 7 sampai nomor 11. Sekali lagi anak-anak Ustadz, tujuan kita dari pembelajaran kali ini adalah kalian nantinya harus bisa mengetahui letak dari setiap bagian-bagian lembar kerja. Kemudian tahu juga apa itu fungsi dari bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word 2010. Baiklah, kita mulai untuk yang nomor 7, yaitu status bar. Nah, anak-anak Ustadz, yang mana yang disebut dengan status bar dan apa fungsi dari status bar? Oke, untuk status bar itu posisinya ada di sebelah kiri bagian bawah. Di sini ada tulisan page 1 of 1 Word 39. Nah, itu yang disebut dengan status bar. Apa fungsi status bar? Dia memberikan informasi kepada kita terkait berapa jumlah halaman yang sudah kita kerjakan dan berapa kata yang sudah kita buat dari dokumen yang kita buka itu. Sekali lagi saya ulangi. Fungsi dari status bar adalah memberikan informasi tentang jumlah halaman atau jumlah lembar dari dokumen yang kita buka dan juga memberikan informasi tentang jumlah kata yang sudah kita gunakan di dokumen tersebut. Nah, contohnya ini, di dokumen yang Ustadz buka ini ternyata hanya terdiri dari 1 of 1. Artinya ini hanya ada satu lembar dan kita berada di lembar pertama. Bagaimana kalau kita terdiri dari beberapa lembar? Nah, seperti ini ya Ustadz. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini berubah. Ternyata page 1 of 2. Artinya, kita sekarang atau yang kita buka, yang kalian lihat ini berada pada lembar pertama dari 2 lembar jumlah keseluruhannya. Nah, jumlah katanya ini 39. Kalau tidak percaya boleh dihitung sendiri dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap spasi itu dihitung dengan satu kata. Nah, jadi itu anak Ustadz, status bar posisinya di sini, fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada yang namanya mistar atau ruler. Yang mana anak Ustadz? Tentu saja mistar atau ruler ini yang ditandai dengan angka-angka seperti yang ada di atas lembar kerja kita ini. Seperti penggaris, nah ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kiri juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Nana Ustadz, jika di lembar kerja kalian belum muncul tanda mistar atau belum ada tanda penggarisnya, kalian bisa klik tombol di atas scroll bar ini. Nah, yang ini di sebelah kanan ya, muncul view ruler. Ketika ini kalian klik, maka mistarnya hilang. Untuk memunculkan simbol mistar, kalian klik lagi view ruler sehingga muncul. Nah, biasanya mistar ini digunakan untuk membuat batas antara tepi tulisan kalian seperti ini. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari mistar untuk mengatur jarak tulisan dengan batas kertasnya. Itu anak Ustadz. Selanjutnya yang nomor 9 ada yang namanya scroll bar. Nah, scroll bar ini jumlahnya ada 2 anak Ustadz. Yang pertama ada yang namanya scroll bar horizontal dan juga yang kedua ada scroll bar vertikal. Kalau vertikal itu dia atas bawah, kalau yang horizontal itu kiri kanan. Oh ya, scroll bar ini biasa juga disebut dengan baris penggulung. Nah, ketika dokumen kita ini banyak, maka di sebelah kanan ini ada scroll bar yang bisa kita gunakan untuk naik atau turun, atas bawah.
Ini yang disebut dengan scroll bar atau baris penggulung vertikal. Artinya naik, turun, ya. Naik, turun, atas, bawah itu adalah scroll bar vertikal. Nah, mana scroll bar horizontal? Scroll bar horizontal itu akan muncul ketika tampilannya ini kita besarkan, anak Ustadz. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul. Jadi baris penggulung scroll bar horizontal ini adalah untuk mengatur atau menggeser ke kiri dan juga ke kanan. Jadi seperti itu. Scroll bar jumlahnya ada dua, ada yang vertikal untuk atas bawah atau naik turun, juga ada horizontal untuk geser ke kiri dan ke kanan. Itu mungkin anak Ustadz. Selanjutnya ada yang namanya bar tool gambar layar. Nah, bar tool gambar layar ini anak Ustadz ada 5 buah contoh dari bar tool gambar layar. Ini adalah untuk menampilkan tampilan lembar kerja kita di laptop atau di PC. Nah, sekarang kita menggunakan yang print layout. Bagaimana ketika kita menggunakan yang full screen? Nah, kita coba anak Ustadz. Nah, ternyata tampilannya seperti ini ketika kita menggunakan yang full screen. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke awal. Nah, ke sini. Kita coba yang ketiga, ada yang namanya web layout. Nah, ternyata web layout itu tampilannya seperti ini. Kita coba lagi yang lain. Ada yang namanya outline. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada yang namanya draft. Seperti ini tampilannya, nah, Ustaz. Yang sering kita gunakan untuk bar tool gambar layar adalah yang print layout. Yang seperti ini. Kemudian, Ustaz, bagian-bagian lembar kerja yang terakhir ada yang namanya zoom level. Yang mana zoom level? Ini Ustaz, yang ada tanda 100%, minus, plus. Fungsinya adalah untuk mengatur ukuran dari tampilan layar kita atau tampilan dari kertas kerja kita atau lembar kerja kita. Misalkan ini, sekarang tampilan lembar kerja kita ini berada di 100%. Ketika kita klik tanda tambah, maka dia akan berubah ukurannya membesar. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian cukup dengan 80%, ya monggo. Artinya mata kalian insya Allah masih sehat ya. Namun biasanya yang kita gunakan adalah normal 100%. Nah, itu anak-anak Ustadz. Sekali lagi Ustadz jelaskan dari nomor 1 sampai 11 secara umum saja. Untuk tab menu file posisinya ini, untuk quick access toolbar yang ini, bar judul yang ini, kemudian tab yang ini ada 7 standar tab pada ribbon, kemudian ada group yang ini, group masing-masing tab memiliki grupnya sendiri-sendiri, kemudian ada tombol dialog ini yang disimbolkan dengan tanda panah kecil. Kemudian juga ada status bar yang ini tadi. Kemudian ada mistar atau ruler yang ini. Kemudian ada scroll bar. Ini ada vertikal dan horizontal. Kemudian ada bar tool gambar layar ini. Kemudian yang terakhir ada zoom level yang ini. Demikian anak Ustadz, ada 11 bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word 2010. Harapannya kalian sudah paham terkait dengan tata letak dari masing-masing bagian lembar kerja dan juga fungsi dari bagian lembar kerja tersebut. Selamat belajar anak Ustadz. Sekali lagi jangan pernah menyerah dengan kondisi seperti ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.